Ya, terkait materi minggu lalu, jika ada yang ingin tanyakan sebelum saya mulai di materi baru, monggo silahkan. Kira-kira ada yang ingin tanyakan enggak minggu lalu? Oke, kalau tidak ada saya yang tanya gitu loh. Limit itu apa? Bisa jawab. Bahasakan dengan bahasa kalian, dibiasakan bahasakan dengan bahasa kalian. Kalau matematika untuk mempermudah dalam mengingat, itu bahasakan dengan bahasa kalian gitu loh. Limit itu apa? Saya agak batuk ini. Jawab nggak apa-apa, salah nggak apa-apa gitu. Ayo, Mbak Nabila. Kayaknya mau jawab tapi malu-malu ini. Limit adalah waktu yang tidak akan pernah digapai. Limit adalah waktu yang tidak akan pernah digapai. Oke, saya tampung dulu. Tidak salah, itu benar tapi hampir sempurna. Yuk, lagi. Nabila, Novia Sandra atau Nabila satunya boleh? Atau Desi atau Wanda atau Safa. Limit itu apa limit? Izin menjawab, Pak. Oke, siap. Suatu nilai yang hampir mendekati. Suatu nilai yang hampir mendekati. Oke. Oke, jadi ada dua opsi di situ. Limit suatu waktu yang tidak akan pernah sampai satu. Yang kedua, jawaban kalian tadi itu adalah suatu nilai yang tidak akan pernah mendekati. Jadi limit ya, limit dibahasakan secara matematika itu adalah suatu batasan ya, suatu batasan yang paling dekat dengan batas yang diinginkan. Jadi misalkan analoginya saya izin share screen ya, saya izin share screen. Bentar. Saya izin share screen. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Oke. Nah, ini. Misalkan gini. Kalian abaikan yang bagian ini abaikan dulu, bentar. Ini diabaikan dulu, jangan dilihat dulu. Yang kalian fokus di tabel. Nah, misal gini, kalian fokus ke tabel. Fokus ke tabel, ini ada angka 1 di sini. Angka 1. Nah, yang namanya limit itu tadi kan adalah suatu batas dari suatu batas yang tidak sampai atau batas yang paling mendekati dari batas yang diinginkan. Misalkan batas yang diinginkan, angka yang diinginkan adalah 1. 1. Nah, kemudian dimaksud dengan limit itu adalah ini. Jadi dari sebelah kiri itu adalah suatu nilai yang paling mendekati dengan angka 1. Dari sebelah kanan pun paling mendekati dengan angka 1. Misalkan di antara 0,9999 sampai dengan 1 ini kok di tengah-tengah ini ada angka lagi, misalkan itu adalah limit yang terdekat. Jadi analoginya adalah limit itu adalah suatu batas yang paling dekat dengan batas yang diinginkan. Misalkan kita menginginkan batasnya adalah 1. Batas itu sampai dengan 1. Tapi yang paling dekat dengan 1 ya, yang paling dekat dengan 1 adalah 0,9999 kalau dari sebelah kiri. Tapi kalau dari sebelah kanan adalah 1,0001. Jadi yang diinginkan adalah 1. Tapi batas yang paling dekat dengan 1 kalau dari sebelah kiri adalah 0,999 dan dari sebelah kanan adalah 1,001. Pak, kenapa?
Kok nggak boleh 1, Pak? Nah, jadi di dalam matematika itu ada beberapa fungsi yang unik. Ya, ada beberapa fungsi yang unik. Nah, fungsi yang unik itu biasanya diambil sebagai contoh atau permasalahan yang hasilnya nanti simpulkan secara general atau secara menyeluruh. Bisa digunakan, maksudnya general itu bisa digunakan untuk semuanya. Artinya gini, contoh sekarang setelah di tabel ini kita ke sini. Contoh, saya ulangi lagi sebelum ke contoh, limit adalah batas terdekat dari batas yang diinginkan. Batasnya berapa? Misalkan 1. Batas yang terdekat adalah dari sebelah kiri 0,999, dari sebelah kanan adalah 1,001. Itu. Nah, kemudian, Pak, kenapa kok nggak boleh 1, Pak? Nah, kenapa tidak boleh 1? Karena gini, tadi sudah saya informasikan bahwasanya di dalam matematika banyak fungsi yang unik. Nah, fungsi yang unik itu biasanya diambil sebagai contoh kasus permasalahan yang hasilnya itu nanti dipakai untuk secara umum. Salah satu contoh fungsi yang unik adalah fungsi ini. Fx sama dengan x kuadrat min 1 dibagi x dikurang 1. Nah, kenapa kok fungsi ini unik? Jadi fungsi di atas ini, fungsi ini tidak terdefinisi di x sama dengan 1. Kenapa kok tidak terdefinisi di x sama dengan 1? Karena jika kita substitusikan atau memasukkan atau mengganti nilai x ini dengan angka 1, maka dia akan mempunyai hasil 0/0. Contoh, ini kita ganti angka 1 di sini. X kuadrat berarti 1 kuadrat dikurang 1. Yang bawahnya 1 dikurang 1. 1 kuadrat dikurang 1 kan 0. 1 dikurang 1 kan 0. Jadi 0/0. 0/0 itu tidak terdefinisi. Nah, dari sinilah muncul teorema limit. Dari fungsi yang unik ini muncul teorema limit. Karena apa? Jika kita memaksakan fungsi ini, kita paksa dengan angka 1 kita substitusikan, maka dia fungsi ini tidak terdefinisi. Padahal fungsi ini seharusnya terdefinisi. Dengan apa? Dengan batas yang paling kecil atau yang paling mendekati dari angka 1. Angka 1. Kenapa kita ambil angka 1? Karena kebetulan di sini adalah angkanya 1. Nah, gitu. Boleh saya ulangi lagi? Saya ulangi lagi ya. Jadi, kenapa kok kita tidak mensubstitusikan angka 1 pada kasus fungsi ini? Ini fungsi yang unik. Karena apa? Jika kita mensubstitusikan atau mengganti nilai X ini dengan angka 1, maka akan mempunyai hasil 0/0. Nah, hasil 0/0 itu tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Padahal fungsi ini harusnya terdefinisi dengan nilai X yang paling mendekati dengan angka 1. Nah, dengan nilai X sembarang lah, nilai X sembarang selain angka 1. Karena kalau angka 1 dia hasilnya tidak terdefinisi di sini. Tidak terdefinisi. Jadi dia harus diganti dengan angka yang selain 1, tapi yang paling mendekati 1. Misalkan ada lagi seperti ini, misalkan X min 2 dibagi dengan X min X plus 2. Min X plus 2. Nah, misalkan apakah fungsi ganti warna aja, ganti warna. Nah, misalkan ada fungsi lain ya, fungsi lain misalkan fungsi GX. Fungsi GX. Ini analogi limit sama dengan X min 2 dibagi dengan min X plus 2. Nah, min X plus 2. Ini, fungsi ini, jika kita mensubstitusikan angka 2, misal kita substitusi angka 2. Angka 2, maka dia akan menghasilkan nilai X ini kita ganti angka 2. 2 dikurang 2 dibagi dengan
min 2 ditambah dengan 2. Ini kan hasilnya 0 per 0, 0 per 0. Nah, fungsi Gx artinya tidak terdefinisi. Tapi sebenarnya fungsi Gx ini ya, fungsi Gx ini sebenarnya terdefinisi. Dengan cara apa? Dengan cara pendekatan. Jadi kita misalkan pendekatan dengan, misalkan ini angka 2 di sini. Kita mau dari arah kiri atau dari arah kanan juga boleh. Karena ada dua pendekatan, dari kiri dan dari kanan. Misalkan dari kanan, misalkan. Dari kanan itu adalah berapa kira-kira kalau dari kanan? Yang paling mendekati angka 2 kalau dari kanan berapa? Dari sini. Dari sini berapa? Yang paling mendekati 2,001. 2,001 misalkan. Oke. 2,001. Kalau dari kiri misalkan adalah 1,999. Nah, ini kan yang paling mendekati angka 2. Paling mendekati angka 2. Nah, jika kita mensubstitusikan nilai X atau mengganti nilai X dari kiri, misalkan adalah 1,99, dan misalkan kita substitusikan ke fungsi, pasti dia hasilnya tidak 0 per 0. Gitu loh. Maka kalau tidak 0 per 0, maka dia terdefinisi. Begitupun juga dengan dia jika dari sebelah kanan. Kita substitusikan angka 2,001. Substitusikan ke X, misalkan. Ke X. Maka nanti di sini hasilnya tidak 0 per 0. Dia mempunyai nilai yang terdefinisi. Nah, itulah kenapa muncul analogi, kenapa muncul limit. Untuk mendefinisikan. Jadi salah satu fungsi limit itu adalah untuk mendefinisikan ya suatu fungsi, salah satu fungsinya nih ya, suatu fungsi yang seharusnya terdefinisi. Misalkan ketika hitungan secara manual, secara aljabar, kok fungsi itu tidak terdefinisi, padahal seharusnya terdefinisi dengan selisih yang paling dekat dengan angka yang diinginkan. Sebagai contoh tadi, fungsi yang pertama ini tidak terdefinisi, dengan fungsi yang diinginkan adalah 1. Angka yang diinginkan 1. Tapi jika dia menggunakan limit, maka dia terdefinisi. Ini analoginya seperti ini. Analoginya contoh ini. Nah, contoh ini. Nah, contoh yang kedua adalah fungsi Gx. X min 2. Jika kita mensubstitusikan angka 2, ya, itu tidak terdefinisi. Tapi kalau selain angka 2, misalnya X-nya ganti angka 3, ya boleh, tapi kan jaraknya terlalu jauh gitu loh. Maka diambil yang paling dekat dengan fungsi yang angka yang diinginkan dari batas tersebut, itu 2. Yang paling dekat adalah kalau dari kiri adalah 1,999 dan dari kanan adalah 2,001. Misalkan seperti itu. Sehingga fungsi ini terdefinisi. Nah, itu adalah analogi limit. Nah, setelah itu sebelum saya lanjutkan, ada yang tanyakan enggak? Enggak ada. Enggak ada. Oke. Bentar. Nah, ini adalah analogi contoh yang tadi lagi. Jadi dari tabel grafik di samping terlihat bahwa fx mendekati 2 jika x mendekati 1. Nah, maksudnya seperti apa? Misalkan tadi fungsi ini adalah contoh fungsi yang tadi, fungsi yang sebelum slide ini. Tadi kan gini, tadi bentar. Analoginya adalah tadi seperti ini. Ini ada garis bilangan misalkan. Ya, ini 1, ini 1. Kemudian yang mendekati dari sebelah kanan, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kalau di sebelah kanan dan dari sebelah kiri untuk menuju 1. Nah, untuk menuju 1. Nah, kemudian ketika kita substitusikan misalkan limit X mendekati 1, ya, mendekati 1 ini bukan X sama dengan 1. Jika X mendekati 1, ya, untuk X kuadrat ini misalkan, itu akan menghasilkan angka 2. Pak, kok bisa, Pak? Nah, jadi ini perlu adanya suatu
pengoperasian, misalkan X kuadrat min 1 dibagi X min 1 kok bisa sama dengan 2, itu sebenarnya gini, X ditambah 1 ya dikali dengan X min 1. Sebentar, nanti saya jelaskan, dibagi dengan X min 1. Nah, X kuadrat min 1 itu kalau di apa namanya uraikan, difaktorkan, itu akan menjadi X plus 1 ditambah X plus 1 dikali X min 1. Nah, ini kan sama coret jadinya 1. Maka kita substitusikan kan yang diketahui X mendekati 1. Ini bacanya bukan X sama dengan 1, tapi X mendekati 1. Maka ketika kita substitusikan ke soal, yang diketahui adalah kan tinggal ini habis, tinggal X plus 1. Berarti kan 1 ditambah dengan 1 sama dengan 2. Nah, gini, sebentar. Berarti kalian bingung. Jadi gini, Pak, kenapa kok yang tadi itu di slide sebelumnya nggak langsung difaktorkan, Pak? Yang di slide sebelumnya itu adalah definisi kenapa kok muncul teorema limit gitu loh. Teorema limit. Itu definisinya untuk membuktikan teorema limit. Nah, teorema limit itu kalau kita jabarkan kembali, itu nanti ada hubungannya dengan yang namanya pemfaktoran, ada namanya dengan turunan, dan lain sebagainya. Nah, dianalogikan, cara yang tadi barusan saya pemfaktoran ini, itu adalah suatu langkah yang mana telah menggunakan konsep-konsep dari limit. Jadi, misalkan di sini adalah limit X mendekati 1, itu bukan X sama dengan 1, tapi X mendekati 1. Gitu. Oh ya, sebentar, saya tinggal sebentar dulu. Kita tinggal sebentar, hujan, sebentar. Oke, kita mulai lagi. Tadi neduhin helm. Oke, jadi gini. Intinya kalian nggak usah bingung untuk definisi limit. Jadi gini, saya ulangi lagi. Pokoknya kalau kuliah dengan saya itu kalau belum paham bilang, tak ulangin lagi gitu loh. Tak ulangin lagi. Kita balik ke slide yang sebelumnya. Nah, ini adalah pengertian limit, artinya analogi kok bisa muncul teorema limit. Nah, itu intinya ini. Slide ini menggambarkan analogi penjelasan terkait kenapa kok bisa muncul teorema limit. Jadi teorema limit itu adalah yaitu tadi, jika suatu fungsi yang tidak terdefinisi, ya ini kan fungsi tidak terdefinisi nih, hasilnya 0/0. Sebenarnya fungsi ini itu terdefinisi, tapi dengan jarak yang paling dekat dengan fungsi yang nilai yang diinginkan. Nah, nilai yang diinginkan pada fungsi ini itu adalah tidak boleh sama dengan 1. Tapi kalau dia sama dengan 1, maka hasilnya tidak terdefinisi. Nah, permasalahannya tidak boleh sama dengan 1 itu, jadi kita harus mencari yang paling dekat dengan 1 itu berapa. Maka itulah muncul teorema limit. Itu sebenarnya itu. Nah, kemudian kalau yang slide yang ini itu adalah cara pencarian limit secara aljabar.
Nah, jika kita mempunyai kasus suatu fungsi kuadrat yang disubstitusikan langsung nilai limitnya, misalkan ini limit X mendekati 1, kita substitusikan langsung ke fungsi ini, kok hasilnya 0/0, maka dia harus difaktorkan. Sebenarnya itu makna dari slide yang pertama dan slide yang kedua. Jadi slide yang pertama tadi itu adalah penjelasan terkait kenapa kok muncul fungsi limit. Kenapa kok muncul teorema limit. Nah, yang kedua, slide kedua ini itu adalah cara mencari limit secara aljabar. Gitu loh. Cara mencari limit secara aljabar. Nah, jika kita mendapati suatu fungsi ketika kita substitusikan langsung nilai limitnya hasilnya 0/0, nah, 0/0, maka diselesaikan secara aljabar itu dengan pemfaktoran. Maka ini kalau kita mensubstitusikan langsung nilai 1 ke fungsi ini, itu akan mempunyai hasil 0/0. Ini hasil 0/0. Nah, kalau hasil 0/0 pada langkah aljabar, maka dia harus difaktorkan. Cara pemfaktorannya seperti tadi itu. Gitu loh maksudnya. Ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, contoh yang pertama. Ini penyelesaian limit secara aljabar. Contohnya gini, tentukan limit X mendekati 1 untuk fungsi 3X plus 5. Jadi langkahnya itu adalah seperti ini. Langkahnya sama dengan ya 3 dikali dengan 1. Kok 1 Pak? Ya ini limitnya X mendekati 1. Ditambah 5 sama dengan 8. Nah, kebetulan fungsi ini kok ketika disubstitusikan nilai X-nya ke fungsi itu hasilnya tidak 0. Maka ya sudah hasilnya 8. Cuma kalau yang fungsi di slide sebelumnya tadi, ketika suatu limit aljabar disubstitusikan hasil 0/0, itu nanti difaktorkan untuk mendapatkan nilai limitnya. Begitu. Nah, berikutnya adalah ini contoh lagi. Ya. Jadi limit X mendekati 2 dari fungsi 2X kuadrat min 3X min 2 dibagi X min 2. Nah, misalkan ini ya, jangan di situlah, di sini nih. Kita abaikan yang ini dulu, abaikan. Ya. Jadi saya mau mendefinisikan ini di sini. Kita coba langsung substitusikan ke fungsi. Jadi kan 2 dikali 2 kuadrat ya dikurang 3 kali 2 dikurang 2 ya dibagi dengan 2 dikurang 2. Kenapa kok 2 Pak? Ini kan yang diketahui 2. Jadi kita mengganti nilai X kuadrat, nilai X pada suatu fungsi dengan angka 2. Karena yang diketahui 2. Kalau yang diketahui 3 berarti X ini diganti dengan 3 variabelnya. Nah, kita hitung sama dengan 2 kuadrat kan 4. 4 kali 2, 8. 8. Dikurang 3 kali 2, 6. Ya, dikurang 6. Dikurang 2. Dibagi dengan 2 kurang 2, 0. Nah, ini hasilnya kan 0/0 tuh, nggak terdefinisi. 8 dikurang 6 adalah 2 dikurang 2 kan 0/0, nggak terdefinisi. Nah, jika suatu fungsi aljabar, limit aljabar, kok ketika disubstitusikan langsung hasilnya 0/0, maka dia harus difaktorkan. Nah, inilah pemfaktorannya. Ini pemfaktorannya. Bisa nggak cara memfaktorkan? Pakai rumus ABC juga boleh, pakai pemfaktoran langsung juga oke. Nah, misalkan, jadi pemfaktoran itu adalah bentuk sederhana dari suatu fungsi. Jadi ketika 2X plus 1 dikali dengan X min 2,
dikalikan itu akan menghasilkan nilai ini gitu loh. Nilai ini. Jadi pemfaktoran itu adalah penyederhanakan dari suatu fungsi. Nah, oke. Ini kan hasilnya 0 per 0, maka dia harus difaktorkan. Ketika difaktorkan hasilnya ini. Nah, ini kan sama, boleh dihapus. Boleh dihapus. Kalau dihapus, berarti kan tinggal limit X mendekati 2 dari fungsi 2X plus 1. Maka hasilnya adalah 2 dikali 2 ditambah dengan 1. Maka hasilnya 5. Nah, jadi itu udah tidak lagi 0. Maka dia mempunyai hasil 5. Sebenarnya ini bukan 5 asli, bukan. Tapi mendekati angka 5. Bukan 5 mutlak nih, 5 bukan. Mendekati 5 karena dia limit. Ya, itu limit. Oke, sebelum saya lanjutkan ingin tanyakan enggak? Tanya. Kalau nggak tanya, kalau ujian nggak bisa. Ndang, tanya. Bingung. Mbak Desi bingung itu. Wanda dari Budi Utomo. Yang dari Budi Utomo siapa ini? Lupa saya. Yang dari Iki Budi Utomo, ada nggak sih kelas ini? Ada kan ya? Kalau dia ada pertanyaan, saya lanjutkan. Tidak ada, Pak. Oke, masih muda lah ya. Sangat-sangat mudah. Oke, kalau tidak ada, kita langsung ke fungsi continue. Fungsi continue. Ya, fungsi continue. Oh ya, lagi azan. Istirahat sebentar ya. Lagi azan ya. Istirahat sebentar.
Ya, kita lanjutkan. Sudah selesai. Kalau sudah ini kan saya hanya mengulang di materi minggu lalu. Jadi kita lanjutkan ke bagian kekontinuan fungsi. Bentar. Limit kiri, limit kanan udah, kekontinuan fungsi. Oh ya, ini. Kalau suara saya atau slide saya nggak kelihatan, bilang aja ya. Ya, jadi sebelum kita ke kontinuan fungsi, kita membahas tentang limit kiri dan limit kanan. Nah, kemarin sudah sedikit disinggung atau dijelaskan bahwasanya suatu limit itu adalah mendekati dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau sebelah kiri itu bertanda negatif tandanya, tapi bukan bermakna nilainya negatif. Tapi kalau sebelah kanan positif, tapi bukan berarti nilainya bernilai positif. Hanya sebagai simbol menandakan sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, analoginya bahwasanya kenapa kok ada limit kiri dan limit kanan? Jadi suatu fungsi itu ada namanya fungsi kontinu. Nah, kontinu itu artinya berlanjut, berlangsung, menyambung lah, menyambung. Nah, kalau kita berbicara masalah limit, tadi kan ketika suatu fungsi itu hasilnya 0/0, maka dia tidak terdefinisi. Maka dia harus ada limit kiri dan limit kanan, atau kita pendekatan dari kiri dan dari kanan. Nah, dikatakan suatu fungsi itu kontinu ya, itu jika limit kiri dan limit kanannya mempunyai makna yang sama atau nilai yang sama. Artinya kalau nilainya sama, misalkan ini ibaratkan sebuah apa namanya? Diagram kartesius, ada suatu fungsi, misalnya dari kiri kita bertemu di angka 1, hampir 1, dan di dari sebelah kanan juga hampir 1. Nah, ini dianalogikan bahwasanya dia akan kontinu di X sama dengan 1. Begitu. Tapi kalau misalkan nilai limit kiri dan limit kanannya kok berbeda hasilnya, misalkan limit kanan hasilnya seperti ini, di X sama dengan 2. Sementara limit kiri, limit kanannya di X sama dengan 1 misalkan. Nah, ini tidak kontinu karena apa? Jaraknya terlalu jauh. Jaraknya terlalu jauh, maka dia tidak kontinu. Nah, itulah kenapa muncul teorema limit kiri dan limit kanan untuk kekontinuan fungsi. Analoginya seperti itu. Jadi ketika suatu fungsi itu tidak terdefinisi, maka dia akan melalui pendekatan dari kiri dan dari kanan. Nah, jika dia dari kiri dan dari kanan mempunyai nilai yang sama, maka dikatakan fungsi tersebut itu kontinu. Misalkan limit kanan hasilnya 2 dan limit kiri juga hasilnya 2, maka dia akan kontinu di X sama dengan 2. Tetapi jika limit kiri dan limit kanan mempunyai nilai yang berbeda, contoh misalkan yang ini adalah nilai 2 dan ini nilai 1, dia tidak kontinu karena apa? Terlalu jauh jaraknya dan dia tidak menyambung. Nah, itu yang dimaksud dengan limit kiri dan limit kanan terhadap kekontinuan fungsi. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini analoginya. Jika X menuju C dari arah kiri, dari arah bilangan yang lebih kecil dari nilai C, limit disebut limit kiri. Artinya gini. Misalkan C ini adalah nilai yang membuat atau nilai yang diinginkan, tetapi nilai tersebut tidak terdefinisi. Maka muncullah variabel X di sini, ya, X di sini, yang mana nilai X itu menuju C dari arah kiri yang paling mendekati C. Contohnya adalah misalkan C-nya ini angka 1, misal. Nah, jadi muncullah teorema limit kiri itu yaitu
nilai jika X menuju C dari arah kiri dari arah bilangan yang lebih kecil dari C. Lebih kecil dari C. Berarti kan di sini adalah misalkan yang lebih kecil dari C, C-nya sama dengan 1. Yang lebih kecil berarti kan misalkan bisa 0, misalkan 0,999. Nah, dia lebih kecil dari 1, tapi tidak sampai dengan 1. Analoginya seperti itu. Nah, kemudian notasinya adalah limit untuk X mendekati C dari arah kiri ya, untuk fungsi fx. Nah, mendekati C dari arah kiri untuk fungsi fx. C ini adalah nilai yang dituju. Nilai yang dituju tapi tidak sampai nilai tersebut, itu namanya limit. Ya. Kemudian jika X menuju C dari arah kanan, dari arah bilangan yang lebih besar dari C, limit disebut limit kanan. Ya iya. Ini C. Saya ganti warna. Ini C yang diinginkan. Dia menuju dari arah kanan. Karena apa? Ketika dia posisi tepat di C, dia akan misalkan fungsi tersebut tidak terdefinisi. Maka dia harus mendekati C dari arah kanan. Kalau ada dari arah kanan, otomatis nilai X tersebut kan lebih besar dari C. Gitu loh. Ibaratkan ini 1. Pasti di sininya kan lebih dari 1. Di sebelah sini misalkan ada 2, ada 3, ada 2,5. Tapi yang diambil kan yang paling mendekati angka 1 ini, yaitu di C ini berapa misalkan 1,999. Nah, artinya 1,99 itu adalah lebih dari C. Nah, itu yang disebut dengan limit kanan. Tuh. Lanjut. Nah, notasinya adalah C+. C+ itu adalah menandakan limit kanan, tapi C+ ini tidak berarti nilainya itu positif, enggak. Hubungan antara limit dengan limit sepihak, jadi limit sepihak itu disebut limit kiri dan limit kanan. Limit kiri dan limit kanan. Jadi misalkan ada suatu fungsi, suatu limit fungsi X mendekati C untuk fx itu adalah sama dengan L. L ini adalah nilai pendekatan. Jadi hasil di sini adalah bukan nilai sebenarnya. Jika dia dari sebelah kanan, sebelah kiri, maka dia adalah C-nya bertanda negatif, tapi bukan berarti nilai negatif. Kalau di sebelah kanan bertanda positif, tapi bukan berarti nilainya positif. Nah, seperti tadi saya bilang di gambar di sebelah sini tadi, jika limit kiri dan limit kanan tidak sama dengan, arti tidak sama dengan nilainya, maka limit dari fungsi tersebut tidak ada limitnya atau tidak kontinu. Jadi misalkan ada fungsi seperti ini. Ada fungsi ketika digambarkan dalam sebuah grafik, ya, limit kirinya itu adalah misalkan ketemunya di sini, nah, dan limit kanan ketemunya di ujungnya di sini misalkan. Nah, maka fungsi tersebut tidak kontinu, ya. Tidak kontinu. Atau tidak ada. Jadi tidak ada juga tidak kontinu. Makanya karena ini nggak nyambung. Nah, itu ceritanya terkait teorema limit kiri dan limit kanan. Lanjutnya, nah ini ada contoh soal. Diketahui suatu fungsi, ya ada 3 ini fungsi yang saling terkait. Untuk X kuadrat itu dengan batas X lebih kecil dari 0. Kemudian fungsi yang berikutnya untuk X itu adalah X lebih kecil dari 1 dan X lebih besar dari 0. Jadi bacanya dari tengah yang kalau yang belum tahu. Jadi X lebih kecil dari 1 dan X lebih besar dari 0. Untuk fungsi yang ketiga adalah 2 plus X kuadrat dengan batas X lebih besar dari sama dengan 1. Yang pertama, hitunglah limit X mendekati 0 dari fungsi tersebut, fungsi fx ini. Nah, kita lihat fungsi fx ini yang
batasnya 0 itu ada dua, yaitu X kuadrat dan X. Kenapa kok ada dua? Kita bisa lihat di sini, ini batasnya 0. Dan fungsi yang berikutnya ini adalah juga dibatasi dengan 0. Begitu. Nanti kita hitung bersama. Trouble. Mana ini koneksinya? Oh ini. Oke. Kita lanjut. Jadi untuk limit X mendekati 0 itu ada yang dari kiri dan dari kanan. Maka seperti apa cara penyelesaiannya? Jadi ketika kita menyelesaikan suatu fungsi yang bentuknya seperti ini, kita lihat permintaannya adalah hitung limit X mendekati 0 dari fungsi fx. Ya, fungsi fx ini kita lihat yang batasnya 0 itu ada berapa? Ada dua, yaitu yang X kuadrat dan X. Gitu. Kita lanjut. Yang kedua, hitunglah limit X mendekati 1. Nah, untuk X mendekati 1, kita lihat juga di fungsi. Ada dua, fungsi X dan fungsi 2 plus X kuadrat. Nanti kita hitung bareng-bareng. Nah, kemudian hitunglah limit X mendekati 2 untuk fungsi fx. Untuk X yang mendekati 2, hanya ada satu. Yang mana? Yang 2 plus X kuadrat. Karena apa? Batasnya adalah X lebih besar dari 1. Kalau lebih besar dari 1 kan mesti ada 1,2, 1,5 sampai dengan 2 juga termasuk kan seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah limit ABC ini jika ada limitnya. Artinya suruh membuktikan. Gambarlah grafik. Jawab. Yang A, kita ngitung yang A. Karena aturan fungsi berubah di X sama dengan 0, maka perlu dicari limit kiri dan limit kanannya. Maksudnya adalah gini. Jadi ini bahasa buku ya. Ini yang A ini adalah bahasa buku. Saya satu dari buku. Karena aturan fungsi berubah di X sama dengan 0, maka perlu dicari limit kiri dan limit kanan. Artinya gini. Kalau bahasa kita setelah mencerna makna ini, tadi ketika kita mau menjawab nomor A itu sudah diberikan informasi bahwasanya hitunglah limit X mendekati 0. Kita lihat dari fungsi ini, dari fungsi yang ada ya, dari fungsi yang ada yang mendekati 0 kan, atau yang batasnya ada angka 0-nya kan fungsi ini dan fungsi itu. Ada fungsi X kuadrat dan fungsi X. Karena ada 0-nya nih, 0, 0. Nah, kalau bahasa buku itu, karena ada aturan fungsi berubah di X sama dengan 0, maksudnya berubah dari batas lebih kecil dari sama dengan ke X lebih besar dari 0 gitu loh. Ada perubahan di situ, ada perubahan di X sama dengan 0-nya, maka perlu dicari limit kiri dan limit kanan. Tapi kalau bahasa kita lihat, hitung limit X mendekati 0, kita lihat, oh X sama dengan 0 itu ada dua batasnya, yaitu fungsinya X kuadrat dan X. Maka yang di sini ada lebih kecil, dan di sini ada lebih besar. Maka dia ada, ini 0, ya garis bilangan, ada yang lebih besar berarti dari arah kanan, dan lebih kecil dari arah kiri. Oleh karenanya, harus ada limit kiri dan limit kanan untuk X sama dengan 0. Nah, itu bahasa kita, kalau bahasa buku ini. Bahasa buku itu. Maka dari itu kita coba cari limit kiri dan limit kanan untuk yang A. Limit kiri. Nah, limit kiri. Tadi kan X kuadrat ya, diingat-ingat ya. X kuadrat untuk X sama dengan 0. Maka cara penulisannya seperti ini. Limit X mendekati 0 dari arah kiri untuk fungsi fx. Fungsi fx-nya adalah X kuadrat. X kuadrat. Nah, karena X-nya sama dengan 0, maka ketika disubstitusikan, ini sama dengan limit X mendekati 0, berarti X-nya diganti 0. 0 kuadrat. Maka hasilnya 0. 0. Ini bukan 0 per 0 ya, ini masih terdefinisi yaitu 0. Kemudian ini yang A.
Yang limit kanannya. Limit kanannya juga sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, tadi apa teorinya? Jika suatu fungsi itu mempunyai nilai limit kiri dan limit kanan yang sama, ya, maka fungsi tersebut adalah mempunyai limit. Sorry. Fungsi tersebut terdefinisi atau bisa dikatakan fungsi tersebut mempunyai limit. Nah, jadi fungsi yang untuk X kuadrat dan X sama dengan 0 itu fungsi yang kontinu. Artinya kontinu apa? Dia menyambung karena sama-sama mempunyai nilai 0 di limit kiri dan limit kanannya. Itu. Fungsi dia kontinu, fungsi dia terdefinisi, fungsi dia juga mempunyai limit. Yang B, karena aturan fungsi berubah di X sama dengan 1, maka perlu dicari limit kiri dan limit kanan. Apa maksudnya, Pak? Yang B tadi soalnya kan hitung limit X mendekati 1. Yang batas 1 kan ada 2 tuh. Ada 2 untuk fungsi X dan fungsi 2 plus X. Ini loh, bro, Mbak Bro. Ya. Jangan ngantuk. Ini sama ini. Itu. Maka bahasanya seperti ini. Maka kita perlu cari limit kiri dan limit kanan. Limit kirinya untuk fungsi yang X. Limit kanannya untuk fungsi yang 2 plus X kuadrat. Nah, maka untuk limit kanannya itu untuk 2 plus X kuadrat. Karena dia lebih besar. Gitu loh. Ini loh kalau kalian bingung. Nih. Limit kanan, kalau limit kiri, limit kanan, tadi kan konsepnya adalah kalau limit kiri itu lebih kecil dari C. Kalau limit kanan lebih besar dari C. Kita lihat di sini. Ini lebih kecil, ini lebih besar. Maka yang lebih besar, limit kanannya adalah yang 2 plus X, yang limit kirinya adalah yang X. Gitu loh fungsinya. Jangan bingung. Jadi limit kanannya 2 plus X kuadrat. Nah, kita lihat di sini. Ketika kita mensubstitusikan nilai X sama dengan 1 di fungsi limit kiri untuk fungsinya X ini, hasilnya adalah 1. Ketika kita mensubstitusikan X sama dengan 1 ke fungsi limit kanan, hasilnya 3. Karena nilai limit kiri dan limit kanan tidak ada, ya, maka fungsi yang X dan 2 plus X ini tidak kontinu. Tidak kontinu. Atau limitnya tidak ada. Limitnya tidak ada. Nah, untuk yang 3, karena aturan fungsi tidak berubah, atau yang C, di X sama dengan 2, maka tidak perlu dicari limit kiri dan limit kanan. Kenapa kok tidak perlu dicari limit kiri, limit kanan? Ya karena dia hanya lebih besar. Kalau lebih besar ya otomatis nggak perlu langsung aja ke substitusikan ke fungsi. Ke fungsi. Nah, ini. Jadi X sama dengan 6. Langsung saja X sama dengan 2 kan kalau lebih besar dari kan tadi fungsi soalnya 2 plus X kuadrat dengan batas X lebih besar dari sama dengan 1. Kalau lebih besar dari sama dengan 1 ya boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 1,5. Cuman kita ambil nilai bilangan bulat. Kalau misalkan kalian mau mencari dengan 1,5 boleh nggak Pak? Ya boleh, silahkan. Misal lu. Kalau misalkan mau cari 4 ya boleh gitu. Boleh. Tapi kita bilangan bulat. Ketemunya 6. Nah, dari definisi ini, maka syarat suatu fungsi yang kontinu itu adalah limitnya harus ada. Limitnya harus ada. Ada maksudnya itu adalah terdefinisi. Enggak hasilnya 0/0. Syarat yang kedua, nilai limit kiri dan limit kanan itu harus sama. Itu syarat suatu fungsi yang kontinu. Monggo silakan dicatat. Jadi syarat yang fungsi kontinu adalah 1.
nilai fx itu ada atau nilai suatu fungsinya itu ada. Ada itu maksudnya adalah dia terdefinisi, bukan 0 per 0 hasilnya. Yang kedua, ya, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah nilai limit kiri dan limit kanan itu harus sama. Harus sama. Harus sama. Maka itu adalah syarat suatu fungsi yang kontinu. Fungsi yang kontinu. Kalau syarat yang ketiga, kalau syarat yang pertama dan kedua terpenuhi, itu besar kemungkinan syarat yang ketiga itu terpenuhi. Apa tuh syarat yang ketiga? Syarat yang ketiga adalah nilai di langkah pertama dan langkah yang kedua itu sama. Artinya gini, langkah yang pertama tadi apa? Langkah yang pertama adalah nilai suatu fungsi itu ada. Ada nilainya. Misalnya nilainya 3, misalkan. Nilainya 3. Kemudian ketika dicari di langkah kedua apa? Langkah kedua adalah kita mencari nilai limit kiri dan limit kanan. Harus sama. Nah, ternyata limit kiri dan limit kanan hasilnya juga sama dengan yang langkah pertama tadi. Misalkan saya rubah, misalkan yang pertama ketemunya 2 nilainya, yang kedua juga langkah kedua ketemunya 2 juga. Maka yang ketiga itu otomatis terpenuhi. Tapi kalau kalian bingung, kebanyakan bingung di langkah ketiga. Kalian cukup di langkah kedua saja, itu sudah memenuhi syarat suatu fungsi yang kontinu. Oleh karenanya, saya ulangi lagi, syarat suatu fungsi yang kontinu adalah nilai suatu limit fx itu ada. Atau nilai suatu limit dari fungsi itu ada nilainya. Yang kedua, nilai limit kiri dan limit kanan dari suatu fungsi yang diinginkan, itu nilainya sama. Misalkan limit kiri ketemunya 2, limit kanan juga ketemunya 2. Maka dia dikatakan fungsi yang kontinu. Itu ceritanya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Tanya, Ge. Tanya, oh. Ada pertanyaan enggak? Bingung? Bingung? Mbak Nabila? Bingungnya di mana? Bingungnya itu yang B tadi itu masih bingung. Oke, kita coba ya. Kita coba ke contoh langsung. Kita coba ke contoh langsung. Ntar, ini nanti. Nih, syarat suatu fungsi yang kontinu. Nilai FA itu ada atau Fx. Kemudian yang kedua, nilai limit X mendekati A dari fungsi Fx itu ada. Kemudian 3, nilai FA dan Fx itu harus sama. Artinya nilai yang langkah pertama dan langkah kedua itu harus sama. Jika paling kurang salah satu dari syarat di atas tidak terpenuhi, maka tidak kontinu. Contoh langsung. Kita contoh langsung saja. Kita contoh langsung. Bentar. Contoh nih. Contoh ya. Kita ke contoh yang B dulu saja, biar kalian nggak terlalu bingungin tanda sama dengan. Perintahnya adalah, coba kalian tulis dulu yang B. Tulis, biar kalian nggak bingung. Soal nomor B. Sudah? Kalau sudah, tak jawab. Perhatikan, kita fokus ke yang B ya. Periksalah apakah fungsi tersebut kontinu di X sama dengan 2. Jika tidak, sebutkan alasannya. Kita yang ke yang B dulu. Kita yang ke yang B. Syarat kontinu yang pertama adalah tadi FA itu ada.
FA itu ada. FA itu ada. Ada. Ya. FA itu ada. Saya nggak pakai find. Nah, maksudnya FA itu ada itu seperti apa? Cara mengeceknya? Cara mengeceknya seperti ini. Dari fungsi yang B ini, ya, dari fungsi yang B, itu kan diketahui fungsi fx sama dengan x plus 1 untuk x lebih kecil dari 2, dan fungsi x kuadrat negatif 1 untuk x lebih besar sama dengan 2. Nah, perintahnya apakah fungsi B ini kontinu di X sama dengan 2? Langkah yang pertama, kita cari apakah fungsi FA itu ada. Caranya gimana? Caranya adalah substitusikan secara langsung nilai yang diketahui. Misalkan, pilih salah satu yang atas atau yang bawah. Pilih salah satu yang atas atau yang bawah. Misalkan yang atas ya. Yang atas adalah X plus 1. X plus 1. Yang diminta apa? Yang diminta adalah apakah dia kontinu di X sama dengan 2. Atau kalau kalian bingung, lihat saja batasnya di sini. Kan ini sama dengan 2 tuh. Maka kita ganti nilai X, variabel X ini dengan angka 2. Berarti kan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, fungsi FA ini ada berapa nilainya? 3. 3 ini kan terdefinisi, kecuali nilai FA ini misalkan X plus 1 dengan X sama dengan 2, ketika dihitung kok hasilnya 0/0, berarti FA itu tidak ada. Artinya tidak terdefinisi. Tapi karena nilainya itu 3, berarti itu ada FA-nya. Berapa nilainya? 3, terdefinisi dia. Bentuknya ada. Kalau 0/0 itu kan bentuknya tidak ada, tak hingga, tak terdefinisi. Maka dikatakan 0/0 itu adalah tidak terdefinisi atau tidak ada. Tapi karena nilai FA itu sama dengan 3, maka dia ada. Berapa nilainya? 3. Nah, begitu. Nah, kemudian berikutnya adalah kalian cek yang fungsi yang bawahnya. Atau pilih salah satu juga boleh. Kalau mau dua-duanya nggak apa-apa. Ini yang pertama ya, yang pertama. Untuk langkah pertama ini cara yang pertama, fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua yaitu X kuadrat ya dikurang 1. Kemudian X di fungsi ini berapa nilai X-nya? Lebih dari sama dengan 2. Berarti kita boleh pakai angka 2 di sini. Berarti kan 2 kuadrat dikurang 1. 2 kuadrat kan 4, dikurang 1 sama dengan 3. Ada, berarti terpenuhi kan syarat yang kedua, syarat yang pertama. Kemudian syarat kontinu yang kedua adalah limit untuk fx itu ada. Syarat yang kedua itu ya adalah syarat yang kedua bisa dikatakan kita harus ngecek limit kiri dan limit kanan. Kita cek limit kiri dan limit kanan. Oke, kita cek limit kiri. Limit ya. Yang kiri dulu. X mendekati 2. Kenapa kok 2? Karena kita diminta untuk mengecek di X sama dengan 2. Dari kiri. Dari kiri. Nah, kalau dari kiri berarti kan nilainya lebih kecil tuh. Maka kita cari tanda yang lebih kecil. Ya, ini kan tanda lebih kecil kan. Maka fungsi yang kita pakai adalah X plus 1. Maka kita substitusikan sama dengan ganti nilai X ini dengan angka 2. 2 plus 1 sama dengan 3. Itu limit kiri. Kemudian limit kanan. Limit kanan, yaitu X mendekati dari arah kanan. Mendekati berapa? Mendekati 2 dari arah kanan. Fungsi yang mana? Fungsinya kita cari kalau limit kiri kan lebih besar. Tadi teori yang tadi itu. Nah, berarti kita pakai fungsi yang ini, yaitu X kuadrat tambah X dikurang 1. Berarti 2 kuadrat, X-nya diganti angka 2 dikurang 1. Sama dengan 3. Nah, kita lihat di sini.
Karena ini yang kedua ya, langkah kedua. Langkah kedua, jika nilai limit kiri dan limit kanan itu sama, maka langkah kedua terpenuhi. Langkah kedua terpenuhi. Jadi langkah pertama untuk mencari kekontinuan adalah kita mengecek atau yaitu nilai fungsi FA itu ada. Langkah yang kedua, kita ngecek suatu limit dari fungsi fx itu ada. Syaratnya apa? Limit dari fungsi fx itu ada, yaitu ketika nilai limit kiri dan nilai limit kanan nilainya sama. Ini kan sama tuh, 3 sama 3, telu karo telu gitu. Ya. 3 sama 3 kan sama. Berarti limit ini ada. Berarti fungsi salah. Limit x mendekati a dari fungsi fx itu ada. Saya ulangi lagi. Untuk mencari kekontinuan, syarat yang pertama itu adalah mencari FA itu ada. Ada itu maksudnya nilai yang terdefinisi. Syarat yang kedua adalah mencari limit X mendekati A untuk fungsi fx itu ada. Caranya gimana untuk mengecek fungsi fx ini ada? Dengan cara mencari nilai dari limit kiri dan limit kanan. Jika nilai limit kiri dan limit kanannya itu sama nilainya, maka ya bisa dikatakan limit fx itu ada. Gitu loh. Sedetailnya ini tahap per tahap saya itu sat gitu. Ya. Nah, begitu selanjutnya langkah yang ketiga, aduh, ngantuk berdua nih. Yang ketiga, langkah yang ketiga apa? Langkah yang ketiga adalah kita tulisannya gini, secara textbook ya. Secara textbook itu langkah ketiga itu limit ya, limit x mendekati a, x mendekati a ya, limit x mendekati a dari fungsi fx itu harus sama dengan FA. Sama apanya? Sama nilainya. Kita lihat limit x mendekati fx untuk x mendekati a nilainya berapa? 3 kan nih. Telu 3 kan? 3. Kemudian limit FA berapa nilainya? 3 juga. Ya kan? 3. Ini sama enggak? Sama kan? Nah, maka yang poin B ini, bro, yang poin B ini ya, itu continue di X sama dengan 2. Karena apa? Ketiga syarat ini terpenuhi. Gitu loh. Ya. Paham, Duk? Aduh, Dan. Ngantuk iya, Dan. Paham, Pak. Oke, masih gampang kok. Paham. Oke ya. Nah, yang A untuk tugas PR. Tulis. Yang A untuk tugas PR. Sudah belum nulisnya? Ya. Kalau sudah nulisnya, kita lanjut. Sudah, Kak. Oke, nanti rekaman video ini akan saya upload di YouTube. Nanti linknya tak kirim ke kalian. Jadi kalau kalian mau belajar ulang bisa di setel kembali, gitu ya. Oke, lanjut. Yang B nih sama tuh yang B. Nah, soal yang kedua yang ini soal latihan yang kedua. Soal yang kedua ini silakan dicatat.
Ya, wis rung. Udah, Pak. Oke, siap. Oke, eh, mungkin sebelum pertemuan hari ini itu saja dulu, ya itu saja dulu. Karena saya melihat kondisi ada beberapa mahasiswa yang emang bingung-bingung sekali, ada yang emang udah pernah dapat gitu loh. Ada yang udah pernah dapat dari lihat dari video kalian itu, ada yang udah pernah dapat, ada yang emang baru pertama kali dapat. Jadi untung yang sudah pernah dapat, nanti sebenarnya ini arahnya nanti ke analisis real. Satu, untuk kekontinuan fungsi ini sebenarnya nanti ke analisis real dan variabel kompleks. Cuman untuk di kalkulus diferensial itu sebenarnya sebelum ada peralihan mata kuliah, kalkulus diferensial ini sebenarnya adalah kalkulus 1 atau kalkulus dasar. Atau kalau di komputer itu namanya matematika dasar. Sebenarnya itu. Cuman kalau kita di sini adalah kalkulus diferensial. Sebenarnya sama ujungnya itu. Kembali lagi saya ingatkan lagi, saya meminta maaf karena untuk 2 kali pertemuan terakhir saya tidak bisa tatap muka. Ya kebetulan sifat dari perkuliahan kita ini adalah blended learning sesuai dengan aturan kampus. Oleh karenanya kita cicil dengan cara seperti ini, Zoom seperti ini. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti setiap hari Senin, hari Selasa, entah malam entah pagi itu akan saya informasikan kita hari ini mau kuliah tatap muka atau via Zoom seperti tadi. Jadi yang jelas untuk perkuliahan masih blended gitu loh, masih blended. Nah, untuk pertemuan minggu depan itu akan kita lanjut ke bagian setelah fungsi itu ada jenis-jenis limit. Ada limit nanti trigonometri, ada limit nanti apa namanya? Bentuk tahingga dan lain sebagainya. Itu di pertemuan minggu depan. Yang jelas untuk inti dari pertemuan hari ini sebenarnya saya ingin mengulang materi yang kemarin dan menjelaskan satu lagi tentang kekontinuan fungsi. Kekontinuan fungsi sudah dijelaskan tadi, alhamdulillah sudah kelar, tinggal tugasnya. Nah, tugasnya begini. Kalian kerjakan di kertas folio ya. Nanti dikumpulkan oleh ketua kelas. Setelah itu terserah kalian mau dikumpul kapan, yang penting kumpulnya jadi satu. Jadi satu. Jadi ya jangan diecer. Taruh di loker saya. Loker saya itu tempatnya di ruangan gedung FTIK, Fakultas Ilmu apa di gedung FTIK, loker nomor 1. Ruangan dosennya itu di belakang GSG dekat WC cowok. Nanti ada ruang dosen tulisannya itu. Nah, masuk saja. Kalau nggak tanya dulu ruang dosen FTIK sebelah mana, mau tanya lokernya Pak Ferry gitu. Nanti ada loker nomor 1 di situ. Taruh aja di dalamnya, nggak tak kunci. Ya, gitu aja. Kalau bingung ya WA saya, Pak, saya mau tugas gitu. Nanti apa namanya? Tak kasih informasi suruh ngumpul di mana. Tapi yang jelas kalau sudah terkumpul semua dan jika kalian tahu ruangan saya, langsung saja ke ruangan dosen FTIK belakang auditorium, sorry, gelanggang itu belakang gelanggang yang dekat WC cowok. Ada ruang dosen. Loker nomor 1 ada tulisannya Ferry Hendra. Oke, sebelum saya tutup, saya mau minta dokumentasi ya. Dokumentasi, tolong camnya dihidupkan semuanya. Sebentar. Saya izin. Tahan. Belum. Bentar. Eh, Oke, 1, 2, saya ke 3. Oke, bentar izin sorry.
tak simpen dulu. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ya, jadi pertemuan hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Ya. Sebelum saya tutup ada pertanyaan nggak? Mau tanya gitu loh. Ya mungkin masih disimpan dulu pertanyaannya untuk ditanyakan sekaligus nanti ya. Jadi saya berusaha untuk memaksimalkan sistem pembelajaran ini. Oleh karenanya saya mohon kemakluman kalian karena situasi dan kondisi. Dan kata lain kita kan sifatnya blended learning. Ya. Jadi ada kalanya kita online, ada kalanya kita tatap muka nanti. Jadi informasi tentang perkuliahan akan saya kabarkan ya minimal itu di hari Selasa pagi. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat ya. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.